Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam pada Senin malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh terus menuntun dan menyertai kami dari aktivitas kami di pagi hari sampai pada malam hari ini. Dan Tuhan kembali mengetuk pintu hati kami untuk kami sama-sama boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, ketika saat ini kami akan membaca firman Tuhan dari Alkitab, mampukan kami untuk kami dapat mampu memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-5. Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-5 yang menyatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Demikian pembacaan Alkitab kita. Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap semuanya saat ini ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita saat ini sering sekali kita menemukan bahwa orang-orang baru terbuka matanya, baru terbuka hati dan pikirannya tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya ketika melihat dan menyadari ada sebuah pengorbanan atau ada tindakan kasih, bahkan harus sampai merenggut nyawa seseorang. Terkadang kita harus melihat orang berkorban dulu, baru kita mau percaya. Nah, dalam pemahaman iman kita sebagai orang percaya, hal pengorbanan itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk hidup kita. Dia melakukan sesuatu untuk membuka mata dan pikiran kita, yaitu dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, tentu kita mungkin pernah bertanya, kenapa ya Tuhan sampai memutuskan untuk datang sendiri ke dunia ini dengan mengambil jalan penderitaan macam seperti itu? Apakah mungkin karena Dia sudah gak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Dari nabi, raja, hakim, bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, para rasul dan orang-orang kudus sudah Dia kirim dalam hidup orang percaya. Tapi penolakannya masih tetap terjadi dan masih tetap dilakukan. Sampai pada akhirnya Tuhan sampai pada suatu pemikiran, kalau utusan-utusannya saja ditolak, maka Dia sendirilah yang akan datang, atau Dia sendiri yang akan turun tangan. Namun hasilnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sama juga. Kalau kita baca dalam kisah-kisah perjanjian baru, di awal Yesus Kristus ditolak. Akan tetapi paling tidak ada satu hal yang mau Dia tunjukkan kepada kita, bahwa Dia rela melakukan apa saja, bahkan jalan penderitaan sekalipun Dia pilih hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia peduli dan Dia teramat mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perikop yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, seperti pada hari Minggu kita membahas tentang sosok seorang pemimpin dari nubuatan Yesaya tentang hamba Tuhan,
Maka pada malam hari ini Yesaya juga mau menggambarkan sosok hamba Tuhan yang akan menjadi pemimpin umat percaya. Hamba Tuhan itu dialah yang berani memberi diri untuk berkorban bagi umatnya. Dan ini diwujud nyatakan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Pada ayatnya yang kelima dikatakan, sang hamba Tuhan ini dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan baginya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ini menggambarkan bahwa sosok hamba Tuhan ini, sosok pemimpin bagi umatnya, dia mau memberi diri untuk berkorban. Persoalannya adalah dengan semua tindakan kasih yang telah dinyatakan oleh hamba Tuhan ini, yang akan diwujud nyatakan dalam Yesus Kristus, adakah hati kita ini tergugah? Pikiran kita terbukakah untuk melakukan sesuatu? Kalau menurut Bapak dan Ibu, adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan syukur kita atas semua tindakan kasih Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, ujung tombak gereja bukan pada pendeta, bukan pada penatua, diaken, bukan pada unit-unit misioner yang ada. Tetapi ujung tombak gereja itu adalah setiap dari kita yang mengaku iman percaya kita. Mari teladani kepemimpinan dari hamba Tuhan yang diwujud nyatakan dalam Yesus Kristus, yang telah memberi diri berkorban, dan jangan sia-siakan pengorbanan itu dengan sikap dan laku kita sehari-hari. Tuhan yang memampukan kita semakin berkualitas cara kita menghayati ungkapan syukur kita dalam semua aktivitas, karya, dan kerja kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kembali pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami ini adalah umat pilihan Tuhan. Kami ini telah mengaku iman percaya kami terhadap Engkau. Untuk itu mampukan kami untuk kami dapat memahami dan dapat melakukan setiap firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tegur kami Bapa ketika kami mulai berjalan tidak seiring dengan kehendak Tuhan. Ingatkan kami Bapa melalui orang-orang di sekeliling kami, untuk kami boleh tetap setia menjadi pengikut Engkau. Bapa di dalam surga, meskipun untuk kesekian kalinya kami masih melakukan ibadah-ibadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya persekutuan umat Tuhan terus ada, meskipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama. Untuk itu pada malam hari ini kami terus menyatukan hati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Tuhan berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Untuk setiap keluarga yang juga setia mendampingi mereka, Tuhan juga kuatkan. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan dari pribadi ataupun keluarga, baik masalah ekonomi, masalah relasi, masalah lain-lainnya. Tuhan yang mau bersama-sama dengan kami, kuatkan kami selalu Bapa, agar kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan, permasalahan, dan tantangan dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan percayakan ada dalam persekutuan umat Tuhan, Tuhan juga kembali mempercayakan kami ada dalam komunitas berbangsa dan bernegara. Untuk itu Tuhan, kami juga mau menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami, baik mereka yang ada di pusat maupun mereka yang ada di daerah. Tuhan mau berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Untuk para medis, dokter, suster, aparat negara, relawan yang boleh memberikan diri mereka untuk sama-sama bergotong royong memulihkan kembali
bangsa dan negara kami Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan mau jaga dan pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Dan mampukan kami, ingatkan kami untuk kami juga boleh terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami serahkan istirahat malam kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.